Kalau itu dibiarkan, yang hancur bukan cuma satu orang, tapi masa depan demokrasi kita sendiri. Menunduk itu bukan tanda takut, tapi tanda dia punya kepala untuk dipakai berpikir. Waktu Gibran menunduk di depan Megawati dan Try Sutrisno, sebagian orang sok tahu langsung bereaksi. Lihat, anak kemarin sore tunduk juga akhirnya. Stop dulu, jangan bodoh. Itu bukan tunduk kalah, itu tunduk beradab. Di negeri yang katanya menjunjung nilai-nilai ketimuran, kenapa tiba-tiba sikap hormat dipelintir jadi simbol kelemahan? Oh, jadi kalau dia berdiri tegak dibilang sombong, kalau dia menunduk dibilang ciut? Lucu ya, ketika orang sopan dianggap lemah, dan yang cerewet dibilang pahlawan demokrasi. Padahal Gibran itu sedang kasih pelajaran. Saya bisa saja melawan, tapi saya memilih menghormati. Yang ditampar logikanya justru para purnawirawan pensiunan rasa panglima perang, yang sibuk main surat terbuka seperti netizen gagal move on. Pernah dengar komentar sinis, Gibran itu baru masih magang? Lucunya yang komentar itu justru orang-orang yang sudah lama di politik, tapi kontribusinya nihil, kerjaannya cuma bikin gaduh dan tebar opini. Yang magang siapa? Yang sok senior siapa? Coba cek rekam jejak. Gibran dalam waktu singkat sudah punya agenda, kerja cepat, adaptasi instan. Sementara yang nyinyir sibuk berkoar-koar di media, kirim surat, bikin drama, tapi tak satu pun solusi dibawa ke meja. Karena mereka bukan ingin memperbaiki demokrasi. Mereka cuma takut kehilangan panggung. Mereka takut anak muda kayak Gibran justru bikin mereka tampak usang. Mari kita kupas surat yang katanya mewakili nurani. Kalau benar niatnya demi demokrasi, kenapa timingnya selalu pas untuk ganggu stabilitas? Kenapa surat-surat itu muncul justru ketika Gibran lagi kerja? Apakah mereka resah karena Gibran berhasil membalik persepsi publik? Dan lebih penting, kenapa tidak ada kritik terhadap politisi tua lain yang jelas-jelas gagal total? Oh ya, mungkin karena mereka bukan target muda. Karena Gibran itu muda, sopan, dan belum punya pasukan buzzer. Tapi justru karena itu, dia lebih bahaya bagi mereka. Gibran tidak pakai buzzer, tidak main kasar, tidak balas fitnah. Tapi dia punya satu senjata yang tidak bisa dilawan oleh para pengadu domba, kerja nyata. Logikanya sederhana, kalau Gibran dianggap remeh, kenapa setiap langkah kecilnya selalu dibedah, dikritik, dicari-cari celahnya? Jawabannya, karena dia bikin mereka gugup. Sikap santunnya dianggap jebakan, kinerjanya dianggap ancaman. Kehadirannya di istana bukan sekadar formalitas, tapi simbol bahwa politik lama sudah masuk masa tenggat. Dan mereka panik. Panik karena Gibran tidak main dengan cara mereka. Gibran tidak rebutan kursi, tapi rebutan kepercayaan. Gibran tidak teriak-teriak di depan kamera, tapi duduk tenang sambil bekerja. Banyak yang gagal paham. Mereka kira Gibran diam karena takut. Padahal dia diam karena sadar. Mereka hanya ingin gaduh, bukan berdiskusi. Dan inilah ironi terbesar. Orang-orang yang mengklaim paling paham demokrasi justru paling tidak terima saat pilihan rakyat tidak sesuai keinginan mereka.